Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Universitas Tarakanita Utarki hadir sebagai ruang tenang yang menumbuhkan harapan. Bukan sekadar kampus, tetapi tempat generasi muda dibentuk, bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermakna. Di lingkungan yang nyaman dan humanis, mahasiswa tidak hanya mengejar gelar, tetapi menemukan arah hidup. Dengan kurikulum adaptif dan pembelajaran yang relevan, kampus ini mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Rektor Utarki Dr. Antonius Singgi Setiawan, menegaskan komitmen kuat, membangun lulusan yang siap kerja, berintegritas, dan memiliki nilai spiritual sebagai fondasi hidup. Di sini, kecerdasan bukan hanya soal akademik, tetapi juga hati dan karakter. Dengan biaya kuliah yang terjangkau mulai dari 3 jutaan, Universitas Tarakanita membuka akses seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin meraih masa depan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi tentang menjadi manusia yang utuh, berdampak, dan membawa perubahan. Ya, memang lembaga ini didirikan kemudian mendapatkan mandat dari pemilik, dari suster-suster yang milik kita ya, suster CB, kemudian diimplementasikan oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan kami di pengelolaan, bahwa kampus ini harus berpihak pada mereka yang berkekurangan, lemah, miskin gitu ya. Sehingga implementasi adalah bagaimana kita menyediakan sarana pendidikan dengan ramah biaya, dengan biaya yang sangat terjangkau begitu ya. Yang ini ya kami nyatakan mungkin berbeda dari kampus-kampus lain yang mereka cenderung berperilaku seperti hal korporasi bisnis gitu ya, dengan biaya yang mahal gitu ya. Kemudian dengan mungkin akses kesempatan menjadi sangat terbatas. Dengan apa yang kami lakukan, ini akan membuka akses yang begitu luas bagi siapapun tanpa harus membedakan ya status sosial, status ekonomi, agama apapun. Saat mereka berkeinginan untuk belajar, berkeinginan untuk bertumbuh, berkembang, kami siap untuk memberikan pelayanan itu sebaik mungkin. Konkretnya semacam apa Pak itu soal pembiayaan itu yang terjangkau? Ya, mungkin kalau misalnya mau dihitung gitu ya, kita boleh memberikan pembiayaan yang katakanlah untuk satu prodi dalam satu semester mereka cukup membayar 3 juta, 3,5 juta, dan itu bisa dicicil misalnya satu bulannya menjadi kurang lebih 600. Mungkin kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah ya SMA misalnya tertentu, mereka SPP sebulan bisa sudah 1 juta, 1,5 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa ada komitmen kita untuk memberikan biaya yang ramah bagi siapapun. Tapi bukan berarti bahwa kami tidak ingin menyediakan sesuatu yang bermakna. Kita tidak akan menyediakan sesuatu yang berkualitas, tidak. Kami tetap menjaga komitmen proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang bermutu, mengikuti semua tata krama yang diatur oleh regulator. Kemudian yang terpenting adalah siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di tempat ini. Begitu. Semangat apa sih yang akan ikut ditularkan ke kampus ini untuk yuk kita berangkat sama-sama? Ya, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Jadi ada semacam ritme yang kemudian sejalan gitu ya, bahwa sejarah panjang tetapi saat kemudian menjadi universitas ini ya diumpamakan sebagai bayi yang lahir kembali gitu. Kita punya sejarah panjang tetapi tatkala kita memulai hal baru ya kita harus menjadi baru. Nah, saat saya hadir di sini dipercaya, diberikan penugasan, ya ini akan menjadi ritme yang luar biasa untuk saya ya. Jadi semua harus bergerak, saya bergerak, tim semua bergerak, dosen bergerak, tentunya mahasiswa juga harus bergerak, bahwa ini momen bagus untuk kita berkembang bersama-sama. Harapan Pak Rektor untuk masyarakat, terutama mereka yang memiliki generasi muda yang masih bisa terserap ke sini. Ya, dari apa yang menjadi cita-cita besar berdirinya Universitas Tarakanita ini, tentunya harapan besarnya adalah ini adalah menjadi sarana bertumbuh berkembang orang-orang muda. Tidak hanya orang-orang muda, tapi mereka-mereka yang berjiwa muda dan masih
memiliki semangat untuk belajar, kami sangat terbuka untuk itu, karena ini adalah karya misi yang memang didedikasikan untuk pertumbuhan orang muda, orang bersemangat muda untuk membangun bangsa dan negara. Minimal untuk membangun dirinya sendiri supaya lebih baik ke depan. Oke, baik. Satu lagi mungkin dari saya. Ini kan Yayasan Katolik ya, tadi kan singgung sedikit bahwa artinya ini terbuka untuk umum gitu ya, mau dari lintas agama pun boleh gitu ya. Mungkin penegasannya dari Pak Rektor. Pasti. Buktinya apa? Mungkin kalau kita mau data, mahasiswa non-Katolik kita ya lebih dari 50% justru, gitu ya. Terus kemudian keterlibatan dosen juga kita menerima dari lintas iman, ya. Bahkan mohon maaf, dosen-dosen perempuan kita juga berhijab, mahasiswa kita juga berhijab. Ini menunjukkan apa? Bahwa semangat untuk toleransi, pluralitas, kemudian kita inklusif, itu kita boleh nyatakan dari itu. Karena walaupun ini Yayasan Katolik, tapi semangat gereja Katolik adalah semangat universal, kemudian semangat pelayanan itu untuk semua saja, tidak hanya terkungkung terbatasi oleh unsur-unsur agama. Oke. Ada Satu lagi Pak, dari saya, setahu saya pemimpin memiliki kata-kata bijak yang senantiasa mengacu pasti dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dari Pak? Ada Pak? Saya kalau boleh mengutip dari satu ayat dalam kitab suci kami ya, Katolik, bahwa kita punya talenta dan talenta selalu kita kembangkan. Maka ini juga selaras dengan peribahasa kebanyakan bahwa tiada rotan akan menjadi. Artinya apa? Kita tetap harus mengeksplorasi diri, kita harus berupaya sebaik mungkin, walau kita menyadari kita memiliki kelemahan, tapi saat kita berupaya, kita bisa mengembangkan talenta itu, niscaya kita bisa memberikan manfaat bagi siapapun.